Hari ini Kabinet Merah Putih menurut rencana akan menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana pasca dilantik 21 Oktober kemarin. Lalu apa saja yang akan dibahas oleh pemerintahan baru? Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Dipo, untuk sidang Kabinet Perdana ini akan digelar pada sore dan apa saja materi dan juga siapa saja yang akan hadir? Tentunya semua menteri dan wakil menteri dan kepala badan yang telah dilantik. Ya, yang pertama ingin kami konfirmasi adalah betul bahwa pada hari ini akan digelar sidang Kabinet Paripurna Perdana yang artinya akan melibatkan sejumlah ataupun seluruh jajaran di Kabinet Merah Putih, dan tentu sidang kabinet ini akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun belum ada agenda resmi sebenarnya yang kemudian disampaikan oleh pihak dari Sekretariat Presiden, tetapi informasi yang kemudian wartawan terima di istana adalah nanti sidang akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum berbicara terkait dengan substansi, Juno, kami ingin mencoba mendeskripsikan terlebih dahulu bahwa sidang Kabinet Paripurna ini sejatinya tentu akan diikuti oleh seluruh jajaran kabinet. Nah, tetapi tentu ini akan menarik karena sidang Kabinet Paripurna nanti akan digelar di kantor Presiden, tepatnya di lantai 2. Nah, ini juga teknisnya lumayan menarik karena seperti yang kita ketahui bahwa setelah Prabowo Subianto mengumumkan jajarannya, kemudian melantik jajarannya, kurang lebih ada 53 menteri dan juga pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri, ada juga sejumlah pejabat lain yang kemudian dilantik, katakanlah seperti kepala lembaga, penasihat khusus, utusan khusus, dan juga staf khusus. Nah, kalau di total, ini kurang lebih ada 135 pejabat yang kemudian masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Nah, apakah kemudian ini semua ataupun seluruh pejabat ini akan hadir di dalam sidang Kabinet Paripurna? Ini juga menjadi tanda tanya kami secara personal begitu, karena tentu persoalan teknis seperti misalnya adalah ruangan apakah kemudian mampu menampung ratusan pejabat begitu. Nah, ini juga yang nanti tentu akan kita saksikan bersama pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, terkait dengan substansi, tadi juga teman-teman wartawan mencoba kemudian menggali apa sebenarnya tema yang kemudian akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi memang nampaknya kita harus menantikan terlebih dahulu karena tema tersebut baru dapat diketahui setelah Prabowo nantinya tentu membuka sidang Kabinet Paripurna Perdana. Tetapi tentu kita tidak bisa melepaskan sidang Kabinet Paripurna ini dengan asta cita Prabowo Gibran yang kemudian juga sebelumnya sudah disampaikan bahkan pada saat masa kampanye Pilpres 2024. Ada 8 poin yang tentu terus digalakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, yakni yang pertama adalah terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM, kemudian juga memantapkan sistem pertahanan, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Ada juga soal meningkatkan lapangan kerja, memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, kemudian juga memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, termasuk juga pemberantasan korupsi, dan yang terakhir ataupun yang kedelapan adalah penyelarasan kehidupan yang harmonis, termasuk terkait dengan peningkatan toleransi di tengah masyarakat. Nah, tentu tidak hanya itu. Kita juga bisa mengkerucutkan kembali lebih spesifik ini kalau kita melihat dan juga menyimak apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat dirinya baru saja mengucap sumpah jabatan sebagai presiden di gedung parlemen beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa poin yang cukup menarik disampaikan Prabowo di dalam pidatonya. Misalnya adalah seperti Prabowo mengakui bahwa masih adanya sejumlah kebocoran anggaran, penyelewengan, korupsi, termasuk juga kolusi. Prabowo juga terus concern untuk kemudian bagaimana pemerintah ini nanti ke depan memberantas kemiskinan dan juga meningkatkan gizi dari anak-anak yang menurut Prabowo ini masih kurang. Ada juga poin soal swasembada pangan yang bahkan disampaikan oleh Prabowo selambat-lambatnya ini dapat dilakukan 4 hingga 5 tahun mendatang. Termasuk juga soal swasembada energi yang kemudian dicoba untuk digarisbawahi oleh Prabowo Subianto, termasuk hilirisasi dan juga pemberian subsidi kepada rakyat. Nah, ini adalah poin-poin yang kemudian tentu nanti akan dielaborasi secara lebih spesifik oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka kepada jajarannya, karena tentu setelah sidang Kabinet Paripurna ini para menteri dan juga pejabat setingkat menteri ini akan betul-betul
bekerja ataupun mulai bekerja untuk rakyat. Walaupun pada beberapa waktu ke depan juga nanti masih ada nampaknya pembekalan yang kemudian akan dilakukan ataupun yang akan diikuti oleh sejumlah menteri dan juga wakil menteri dan juga pejabat setingkat menteri. Tetapi dapat dikatakan bahwa sidang Kabinet Paripurna ini adalah menjadi start awal bagi Kabinet Merah Putih untuk betul-betul menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita tahu banyak juga kementerian yang kemudian dipecah untuk lebih fokus dalam mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah dan juga sejumlah tugas yang kemudian akan diimplementasikan untuk rakyat. Artinya kita berharap bahwa setelah ini, setelah sidang Kabinet Paripurna pada sore hari nanti, para menteri sudah mulai dapat mengelaborasi pesan-pesan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo dan juga Gibran untuk kemudian setelahnya nanti dapat melakukan implementasi dan juga kerja nyata untuk rakyat. Juno. Ya Dipo, tentu tadi seperti yang Anda gambarkan itu merupakan target 100 hari kerja di Kabinet Merah Putih. Lalu seperti apa juga nantinya penataan terkait dengan struktur kementerian yang sepertinya akan diberikan arahan juga oleh Prabowo Subianto? Itu juga yang nampaknya masih harus kita tunggu, karena seperti yang tadi kami sebutkan juga bahwa kita bahas soal teknis saja, apakah kemudian nanti seluruh jajaran kementerian baik itu di tingkat menteri ataupun wakil menteri ini juga akan hadir dalam sidang Kabinet Paripurna. Ini patut kita tunggu bersama. Apakah kemudian nanti tema-tema yang kemudian tadi sudah kami sebutkan yang menjadi mungkin saja fokus dari 100 hari kerja Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan secara detail diberikan kepada para menteri. Ini tentu harus kita nantikan bersama, karena kalau kita berkaca kepada sesuatu hal yang lebih spesifik lagi bahkan, tentu kita tahu bahwa ada penambahan jumlah menteri, artinya tidak hanya terkait dengan komposisi, tetapi juga kantor-kantor dari tiap-tiap kementerian ini juga harus dapat dipastikan siap terlebih dahulu, karena artinya tentu akan ada perubahan lokasi ataupun nomenklatur dari tiap-tiap kementerian yang tentu ini juga tidak bisa diabaikan, harus disiapkan betul-betul agar para menteri juga setelah mendapatkan pembekalan dari Prabowo dan juga Gibran, mendapatkan arahan, tetapi mereka juga dipastikan dapat bekerja di tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk kemudian betul-betul dapat secara efektif dan juga efisien bekerja tentunya demi rakyat. Juno.